Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang lingkungan fisik dari perilaku individu, desain fisik dan perilaku. Baik, simak videonya dengan seksama. Sekitar. Baik, saya akan menjelaskan apa sih perilaku itu. Jadi kalau di KBBI, perilaku itu tanggapan atau respon individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kalau menurut Skinner, reaksi respon seseorang terhadap stimulus rangsangan dari luar. Jadi kesimpulannya itu kayak pengamatan perilaku manusia yang terlihat dan hanya ingin melihat bagaimana pola perilaku manusia terhadap lingkungan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, temperatur lingkungan. Jadi temperatur lingkungan itu suhu yang tidak nyaman atau yang terlalu panas akan mempengaruhi manusia baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua ini ada kebisingan. Kebisingan itu salah satu sumber stres yang berasal dari suara. Jadi kalau orang terlalu padat dengan suara, terlalu ramai, itu pun nggak nyaman untuk seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada kepadatan, crowding. Crowding ini mempunyai pengaruh terhadap kesehatan dan fisik seperti meningkatnya tekanan darah. Kalau padat itu biasanya sampai pengaruh ke sesak. Jadi tekanan darahnya itu sampai naik. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk perilaku manusia. Dalam bentuk-bentuk perilaku manusia yaitu di sini ada dua macam. Untuk yang pertama itu perilaku tertutup. Untuk yang kedua itu perilaku terbuka. Untuk perilaku tertutup yaitu di mana respon seseorang terhadap stimulus itu dilakukan dengan tertutup. Contohnya itu yang simpati. Di sini individu, contohnya kayak kita punya teman merasakan kesedihan. Nah, individu sendiri itu juga hanya merasakan kesedihan, tapi nggak benar-benar ikut sedih. Jadi cuman merasakan aja. Itu contoh dari yang perilaku tertutup. Lalu untuk yang perilaku terbuka itu di mana respon seseorang terhadap stimulus secara terbuka. Untuk yang perilaku terbuka ini dilakukan dengan cara tindakan. Contohnya yaitu simpati. Di mana simpati Contohnya itu empati. Di mana empati ini contohnya sama seperti yang tadi. Kita punya teman yang sedih, tapi kita ini sebagai individu juga ikut merasakan sedih dengan ikut menangis, juga ikut merasakan, ikut membantu. Itu contoh dari perilaku terbuka. Pada slide kali ini kita akan membahas desain fisik dan perilaku. Desain fisik dan perilaku dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruang sosiofugal, yang kedua, ruang sosiopetal. Yang pertama, ruang sosiofugal memberikan penataan yang cenderung memisahkan antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga akan menciptakan suasana yang lebih private dan di antara individu satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti kita saat berada di sebuah warung internet. Di situ akan terdapat sekat yang memisahkan satu komputer dengan yang lainnya, sehingga antara individu satu dengan yang lainnya tidak saling berinteraksi maupun berkomunikasi. Contoh yang lainnya seperti saat kita berada di sebuah bioskop,
Nah, meskipun itu tidak terdapat sekat antara satu individu dengan yang lainnya, tapi di antara mereka tidak saling terjadi hubungan atau interaksi. Nah, untuk yang kedua yaitu ruang sosiopetal. Ruang sosiopetal ini merupakan kebalikan dari ruang sosiofugal, yang mana penataan ruangnya cenderung menyatukan satu individu dengan yang lainnya, sehingga di dalamnya terjadi suatu hubungan dan interaksi maupun komunikasi. Nah, untuk contohnya sendiri seperti hubungan dalam satu keluarga dan dalam suatu ruangan sidang, yang mana penataan kursinya itu cenderung melingkar dan juga berhadapan, sehingga akan timbul komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel fisik yang mempengaruhi perilaku manusia. Di sini terbagi atas 5, yaitu yang pertama ruang, yang kedua ukuran dan bentuk, yang ketiga perabot dan penataannya, yang keempat warna, yang kelima suara, temperatur, dan pencahayaan. Oke, yang pertama ruang. Hal terpenting dari ruang yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia adalah fungsi dan pemakaian dari ruang tersebut. Rancangan fisik ruang memiliki variabel yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu. Oke, yang kedua, ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk ruang harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahinya, karena ukuran yang terlalu besar atau yang terlalu kecil dapat mempengaruhi psikologis dari pemakainya. Yang ketiga, perabot dan penataannya. Bentuk perabot harus disesuaikan dengan sifat dari kegiatan yang akan diadakan di ruang tersebut. Jadi atau bisa dikatakan bahwa penataan perabot pada suatu ruang itu bisa sesuai dengan kreasi itu individunya, karena penataan yang terlalu simetris akan memberikan kesan yang kaku, dan sebaliknya penataan yang terlalu asimetris juga akan berkesan dinamis dan kurang resmi. Kemudian yang keempat, warna. Warna memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang dan mendukung terwujudnya perilaku-perilaku tertentu. Pada ruang, pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas dan atau dingin, tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. Kemudian yang kelima, suara, temperatur, dan pencahayaan. Suara diukur dengan desibel akan berpengaruh buruk bila terlalu keras. Demikian pula dengan temperatur dan pencahayaannya dapat mempengaruhi psikologis pada individu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perilaku manusia membentuk desain perilaku. Jadi, menurut Hendro Prabowo dalam bukunya yang berjudul Arsitektur, Psikologi dan Masyarakat, terdapat 4 pendapatnya mengenai perilaku manusia yang membentuk desain perilaku. Yang pertama, tentang pendekatan kehendak bebas atau free will approach. Jadi di sini seorang Hendro berpendapat bahwa lingkungan tidak memiliki dampak apapun terhadap perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah determined architecture atau arsitektur determinan. Nah, di sini memiliki pengaruh terhadap bagaimana manusia tersebut berperilaku. Determinan arsitektur berarti bahwa lingkungan yang dibangun membentuk perilaku manusia di dalamnya. Selain itu, terdapat juga pendapat lain, yakni kemungkinan lingkungan atau environment possibilization. Nah, lingkungan membuka kesempatan yang luas di mana perilaku manusia dapat berkembang di dalamnya. Jadi lingkungan memberikan sumbangsih terhadap perilaku yang terjadi pada diri manusia, tentang bagaimana manusia tersebut
berinteraksi dengan yang lainnya tentang bagaimana menilai sesuatu dan bagaimana menghasilkan sebuah persepsi. Menurut konsep ini, hasil perilaku yang kita pilih ditentukan oleh lingkungan dan pilihan yang kita buat sendiri. Kemudian ada probabilism environment atau probabilisme lingkungan. Nah, kalau di sini itu adalah sebagai kompromi. Nah, komprominya seperti apa? Konsep ini tuh berasumsi bahwa organisme dapat memilih untuk variasi apapun yang terjadi terhadap lingkungan. Dan pada saat itu muncullah probabilitas yang berkaitan dengan contoh kasus desain dengan perilakunya yang spesifik. Nah, di sini muncul beberapa macam perilaku. Jadi ada variasi-variasi yang timbul akibat lingkungan yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian manusia tinggal memilih hendak melakukan perilaku yang mana terhadap variasi-variasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah konsep dalam kajian desain perilaku dan lingkungan. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama adalah behavior setting, yang kedua adalah environment perception, yang ketiga adalah perceived environment. Nah, di sini konsep yang pertama adalah behavior setting, di mana perilaku itu disetting sedemikian rupa dan diidentifikasikan secara konstan ataupun berkala muncul dalam suatu situasi, tempat atau setting tertentu. Jadi perilaku ini disetting sedemikian rupa agar kita tahu bahwasanya perilaku dan lingkungan itu berhubungan. Lalu yang kedua ada environment perception ataupun persepsi lingkungan, adalah interpretasi tentang suatu setting individu yang didasarkan oleh latar belakang budaya, lalu latar belakang nalar dan pengalaman dari individu tersebut. Jadi ada pengaruh dari ketiga latar belakang tersebut dalam seorang individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah konsep bahwasanya lingkungan itu terpersepsikan merupakan produk atau bentuk dari persepsi lingkungan, yaitu proses kognisi, proses berpikir, lalu proses afeksi, serta kognisi seseorang ataupun sekelompok orang terhadap lingkungan tersebut. Nah, jadi dari 3 konsep ini adalah 3 konsep yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya di behavior setting bahwasanya itu perilakunya, kalau di persepsi lingkungan adalah lingkungan yang mempengaruhi, lalu yang di konsep yang ketiga itu antara konsep yang pertama dan konsep yang kedua dijadikan satu. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah melihat ataupun menyaksikan tayangan dari kami, presentasi dari kami. Kalau ada lebihnya ya berarti dikembalikan ya, kalau nggak ada lebihnya ya berarti tambah ono ya. Terima kasih. Kami dari kelompok 7, dah.